buat adik-adik yang sebentar lagi sidang KTI, keperawatan jiwa. Semangat ya. Aku mau jelasin sedikit tentang proses terjadinya skizofrenia. Nah, jadi sebelum kita masuk ke skizofrenia, pertama-tama kita harus kenal dulu nih sama sistem saraf. Sistem saraf itu adalah sistem yang mengatur emosi, pikiran, sama perilaku kita. Nah, gimana tuh caranya dia bisa mengatur emosi, pikiran, sama perilaku kita? Dengan komunikasi antar sel saraf. Nah, jadi dalam komunikasi antar sel saraf ini ada neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu ibaratkan kayak suratnya. Terus, ada sel saraf itu sendiri. Nih, gambar sel saraf meskipun nggak terlalu bagus ya. Sel saraf lah ya ini. Nah, sel saraf itu ibaratkan jalannya nih. Jadi, pada skizofrenia terjadi gangguan keseimbangan neurotransmitter, khususnya itu si dopamin. Nah, dopamin ini ternyata punya jalur nih di otak. Ada jalur mesolimbik, ada jalur mesokortikal, nigroastrial, sama tuberoinfundibular. Nah, jika terjadi gangguan dopamin, tepatnya peningkatan dopamin di jalur mesolimbik, maka akan timbul gejala positif kayak halusinasi, delusi, dan lain-lain. Nah, jika terjadi gangguan mesokortik di jalur mesokortikal, maka akan terjadi gejala negatif kayak menarik diri, kemudian menyendiri menarik diri ya, gejala negatif. Nah, terus jika terjadi gangguan di nigroastrial itu akan menyebabkan gejala motorik kayak misalnya kekakuan, terus apalagi itu gejala motorik skizofrenia ya. Terus jika terjadi ketidakseimbangan dopamin di jalur tuberoinfundibular, dia akan menyebabkan adanya ketidaknormalan sekresi prolaktin, sama bisa mengganggu juga seksualitas gitu. Nah, kalau cerita tentang komunikasi antar sel saraf, nah ini ceritanya sel saraf ya. Ini sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain itu dia saling terhubung. Nah, di antara antara hubungannya ini, dia kalau diperbesar kira-kira gambarnya itu kayak gini. Nah, jadi dari sini tuh kayak dopamin, serotonin, GABA itu tuh disalurkan. Terus diterimalah sama sel saraf yang satunya. Nah, di ujung sel saraf ini ada yang namanya reseptor. Reseptor itu ibaratkan kayak posnya gitu ya. Nah, reseptornya ini masing-masing. Jadi si dopamin nggak bisa masuk lewat reseptornya serotonin gitu. Jadi masing-masing punya masing-masing. Nah, dia komunikasi terus tuh, masuk, terus diteruskan ke sel saraf yang satunya. Nah, kan kalau misalnya skizofrenia nih, terjadi ketidakseimbangan dopamin ya. Nah, biasanya itu diobati dengan yang namanya obat antipsikosis. Nah, antipsikosis ini ada dua, ada yang tipikal sama atipikal. Kalau yang tipikal dulu dia akan memblok reseptor dopamin. Jadi dopaminnya nggak bisa masuk nih ke sel saraf yang ini. Memblok salah satu reseptor dopamin. Reseptor dopamin sebenarnya ada banyak, ada 5, tapi yang paling fokusnya itu di reseptor yang D2, reseptor D2. Nah, dia diblok reseptor D2. Nah, jadi
dopamin yang masuk ke sel saraf yang satunya ini bisa dikurangin gitu lah ya kira-kira. Nah, terus kalau misalnya dopaminnya nggak semuanya masuk, berarti kadar dopaminnya bisa menurun gitu kan ya. Nah, terus kalau misalnya kadar dopaminnya menurun, kan di jalur mesolimbik kalau terjadi peningkatan dopamin dia menyebabkan gejala positif. Jadi kalau misalnya dopaminnya turun kadarnya, berarti gejala positifnya ini bisa dikurangin dong, ya kan? Nah, tapi jeleknya antipsikotik tipikal ini kalau